Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis coklat dan mocha dari 3 tepung ya. Untuk kue lapis ini selain tampilan yang cantik, rasa manisnya yang pas, kenyal dan lembut, cocok banget untuk disajikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan. Selanjutnya, kita tambahkan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Selanjutnya kita masukkan santan sebanyak 750 ml, dan santan ini saya dapat dari 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan 750 ya. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar agar gulanya ini cepat larut ya. Dan selanjutnya untuk santannya ini kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk agar santannya itu nggak pecah ya. Kemudian untuk santannya ini kita masak sampai dengan mendidih. Kenapa santannya ini harus direbus dulu atau dimasak ya? Karena nanti biar kuenya itu nggak cepet basi ya teman-teman. Selanjutnya, setelah santannya mendidih, kita matikan api kompornya sambil terus diaduk-aduk agar mengurangi uap panasnya. Kemudian untuk santan yang sudah kita masak tadi, ini kita saring biar nggak ada kotoran yang ikut dan hasil kuenya itu lembut ya. Selanjutnya kita diamkan santan yang sudah disaring ini agar benar-benar dingin baru bisa digunakan ya. Kemudian selanjutnya kita siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung tapioka sebanyak 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini. Lalu kita tambahkan tepung terigu sebanyak 25 gram atau setara dengan 2,5 sendok makan. Kemudian semua bahan kita aduk menggunakan whisk sampai dengan tercampur merata. Kemudian setelah semua bahan tercampur merata, lalu kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan dingin secara bertahap. Nah, kemudian setelah semua bahan tercampur merata, lalu ini kita saring agar tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal, biar nanti tekstur kuenya itu bisa lebih lembut ya. Nah, ini untuk hasil adonan yang sudah kita saring ya. Ini untuk hasil adonan akhirnya sekitar 850 ml ya. Kemudian untuk adonannya ini kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang bagian pertama ini saya isi sekitar 200 ml. Lalu kita sisihkan dulu untuk adonan yang pertama ini. Selanjutnya untuk adonan yang kedua ini kita isi sekitar 250 ml. Nah, ini dia untuk adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk yang di teko takar untuk adonannya itu sekitar 400 ml ya. Dan untuk adonan yang pertama ini saya beri pasta mocha sebanyak setengah sendok teh, kemudian kita aduk agar tercampur merata. Kemudian untuk adonan yang mocha ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan yang kedua, di sini saya tambahkan coklat hitam sebanyak setengah sendok teh, kemudian kita campur dengan sedikit adonan, lalu kita aduk agar tercampur merata. Kemudian kita sisihkan lagi untuk adonan yang kedua ini ya.
Sekarang kita lanjut ke adonan yang ketiga. Di sini saya menambahkan setengah sendok teh pewarna putih makanan, lalu kita ambil sedikit adonan, lalu kita aduk agar tercampur merata. Kemudian kita sisihkan lagi untuk adonan yang ketiga ini. Kemudian selanjutnya kita siapkan kukusan, dan kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan cetakan yang sebelumnya udah saya olesi menggunakan minyak goreng, dan untuk cetakan yang saya gunakan ini ukuran 9x7 x 21 cm ya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang pertama yang berwarna coklat sebanyak 50 ml. Kemudian ini kita kukus selama 5 menit. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi menggunakan lap yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya. Kemudian kita lanjut kukus adonan yang kedua yang berwarna putih sebanyak 50 ml. Kemudian ini lanjut kita kukus selama 3 menit. Kemudian setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya, lalu kita masukkan adonan yang selanjutnya yaitu adonan mocha sebanyak 50 ml. Lanjut kita kukus selama 3 menit lagi. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Kemudian lanjut kita masukkan adonan selanjutnya yang berwarna putih sebanyak 50 ml. Kemudian ini lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Lanjut kita masukkan adonan selanjutnya yang warna coklat sebanyak 50 ml. Jadi untuk susunan warnanya itu coklat, putih, mocha, putih, coklat, putih sampai adonannya habis ya. Nah ini untuk adonan yang terakhir kita tuangkan yang warna coklat, dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil atau sampai dengan matang ya. Kalau air kukusannya berkurang, teman-teman bisa menambahkannya lagi ya. Kemudian setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini dia untuk hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan tunggu dulu sampai dengan dingin baru bisa dikeluarkan dari cetakannya ya. Nah ini dia untuk kue lapisnya yang sudah dingin. Ini saya diamkan selama 5 jam menggunakan suhu ruang. Kemudian kita keluarkan dari cetakan. Dan untuk mengeluarkan kue dari cetakannya ini kita pakai bantuan spatula ya, dan setiap pinggir-pinggirnya ini kita sisir agar mempermudah mengeluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia untuk kue lapisnya yang sudah saya keluarkan dari cetakan. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Saya menggunakan pisau yang seperti ini ya. Kalau teman-teman mau pakai pisau yang biasa juga bisa ya, yang penting dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Nah ini dia untuk kue lapisnya yang sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kelihatan banget kalau kue lapis ini lentur, kenyal, dan lembut ya. Kemudian kita potong, dan untuk besar kecilnya potongan disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Nah ini dia kue lapis mocha coklat yang siap untuk disajikan. Kue lapis ini cocok banget dijadikan teman camilan untuk ngopi atau ngeteh bareng keluarga ya. Atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Untuk tampilannya ini cantik dan menarik banget ya teman-teman. Dan setiap garisnya juga ini rapih banget. Coba kita lihat untuk setiap perlapisannya ini ya teman-teman. Nah kelihatan banget kalau kue lapis ini lembut, kenyal, dan lentur ya. Kalau kuenya ini untuk dijual lagi, usahakan menggunakan sarung tangan ya teman-teman biar nggak cepet basi.
Walaupun cara bikinnya lama, tapi terbayarkan sudah ya teman-teman setelah ngeliat hasilnya secantik dan serapih ini. Dan menurut saya untuk kue lapis ini rasanya enak dan manisnya pas, apalagi teksturnya yang lembut dan kenyal ya. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.